Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal ikhwah wal akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat yang sangat besar berkaitan dengan nikmat iman, iman Islam, serta nikmat berada di atas sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa jadikan kita istiqomah atas nikmat-nikmat tersebut sampai akhir hayat menjemput kita semua. Amin Allahumma amin. Ayyuhal ikhwah wal akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Yang bawa HP bisa, kalau pengen materi untuk malam ini bisa dibuka HP-nya. Setelah itu matikan datanya. Ringkasan materi malam ini. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita, menjelaskan atau mengambil fawaid atau faidah dari hadis yang panjang pada pertemuan lalu kita baca, yaitu hadis dari Husain bin Abdurrahman menceritakan tentang keadaan beliau yang semalaman begadang atau kebanyakan malamnya begadang karena disengat kalajengking atau hewan yang berbisa. Baik. Ini dari hadis itu diambil banyak faidah. Kita di sini mengambil faidah yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Beliau membawakan di sini ada 23 fawaid, 23 faidah. Tapi 23 ini bukanlah sebuah pembatasan. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu faidah hanya jika para ulama ingin benar-benar menggalinya, maka tidak ada batasannya. Karena ilmu Allah itu tanpa batas. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fawaid, faidah, pelajaran diambil dari sebuah ayat, sebuah hadis, maka itu tergantung keilmuan seseorang. Kalau seseorang memiliki keilmuan yang sangat dalam, dia bisa mengambil banyak fawaid, faidah daripada ayat dan hadis yang mereka renungkan, dihubungkan ini ke ayat ini, dihubungkan ini ke ayat ini, dihubungkan ini ke hadis ini, dihubungkan ini ke hadis ini, terus begitu, sehingga tidak ada putusnya, saling kait mengait. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengambil faidah yang banyak dari hadis yang sangat singkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair?" Hadisnya cuma segitu. "Ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair?" Nughair itu nama burung. Jadi Abu Umair, anak kecil, Nabi memanggilnya dengan kunyah. "Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh si Umair ini? Si Nughair ini." Nughair itu burung kecilnya. Burung kecilnya itu mati. Nabi ingin menghiburnya. Apa yang dilakukan oleh burung kecil ini? Kalimat singkat ini Imam Syafi'i rahimahullah merenungkan hadis ini semalam suntuk, tidak tidur sampai waktu subuh, tidak batal wudu, langsung sholat subuh.
Kemudian beliau berhasil mengeluarkan 1000 faidah, 1000 istinbat hukum dari hadis yang singkat tadi. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecil ini? Dari hadis ini beliau mengeluarkan 1000 faidah. Nah, kalau kita gimana mau cari 1000 ya? Nah, tapi kalau 1-2 mungkin kita bisa lah mengeluarkan faidah dari hadis itu, gitu kan? Wahai Abu Umair, berisi di sini faidahnya disunnahkannya kunyah, karena Nabi memanggil dengan kunyah. Kemudian dalam hadis ini juga dianjurkan kita menghibur orang-orang yang sedang berduka cita. Orang sedang berduka cita kita dianjurkan untuk menghiburnya. Nah kalau 1-2 bisa lah kita. Kalau sampai 1000 tidak bisa. Nah, karena ini hanya bisa mampu dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki ilmu yang sangat dalam. Nah, faedah dari hadis ini di situ dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan 20 faedah, 23 faedah, tapi ini bukanlah pembatasan. Nah, ini yang beliau anggap penting untuk dikeluarkan faedahnya dari hadis tersebut. Tapi yang pertama di situ beliau menjelaskan tentang fadilatus salaf wa anna ma yarawna minal ayati samawiyah la ya'dunahu adatan bal ya'maluna annahu ayatun min ayatillah, bal ya'lamuna annahu ayatun min ayatillah. Jadi kata beliau di sini menunjukkan keutamaan para salafus soleh terdahulu, yang mana mereka itu melihat tanda-tanda di langit itu seperti bintang jatuh dan semisalnya. Mereka tidak melihat begitu saja, melainkan di sana ada pelajaran yang bisa diambil, ada yaitu kejadian itu tidak hanya kosong berlalu begitu saja, ada pelajaran, ada hikmah yang bisa diambil. Nah, ini juga dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, hendaklah seseorang itu melihat sesuatu kejadian yang ada di jagat raya ini, itu bisa diambil ibrah, bisa diambil pelajarannya. Nah, jadi tidak ada kejadian yang lewat begitu saja, melainkan di sana yaitu ada keutamaan, ada yaitu faidah yang bisa diambil, seperti yang dilakukan oleh yaitu Sa'id bin Jubair ini, yaitu ada fawaid, ada faidah yang diambil. Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hirsus salaf anil ikhlas wa syiddati ibtiadihim anir riya. Yaitu hirsus salaf, yaitu semangatnya atau kesungguh-sungguhan para salafus soleh terdahulu untuk menjaga keikhlasan mereka. Benar-benar mereka itu hati-hati, yaitu supaya tidak terjerumus kepada perkara-perkara riya dan semisalnya. Maka mereka, kita lihat dalam hadis kemarin dikatakan amma ini lam akun fi sholatin. Adapun aku ketika begadang tadi malam itu bukan sedang sholat, walakinni ludiktu, akan tapi aku sedang kena sengat hewan berbisa atau kena sengat kalajengking. Jadi beliau ingin menutup celah supaya tidak disangka oleh orang beliau tadi malam itu begadang karena sholat. Nah, beginilah para salafus soleh terdahulu. Mereka tidak mau disangka melakukan suatu amalan yang tidak beliau lakukan. Nah, kadang kan kalau kita sebagian, kadang kita senang kalau diduga melakukan sesuatu yang tidak kita lakukan. Kita kalau diduga memikirkan sesuatu atau bertindak karena sesuatu, padahal kita tidak ada niat untuk ke sana, maka ini
menunjukkan yaitu kuatnya keikhlasan mereka sehingga mereka menutup celah agar yaitu mereka tidak disangka beramal padahal mereka tidak melakukannya. Dan ini kita hati-hati. Kadang ini penyakit. Kadang kita terkadang tidak, belum ada orang menyangka, kadang kita pengen disangka oleh orang. Pengen dikira oleh orang bahwa kita ini begini dan begitu. Nah, ini kita hati-hati. Ya, dalam ini kadang-kadang dalam amalan kita banyak kadang terjerumus dalam hal tersebut. Oh iya bangga tuh gitu kan. Oh ini maksudnya gini, oh ini maksudnya begitu. Padahal tidak ada niat ke situ gitu. Cuman semuanya kebetulan saja. Nah, supaya dia ada ingin harapan disangka dia ini hebat atau semisalnya, oh ini gini, oh ini gini. Oh ini maksudnya gini, padahal tidak ada maksud sebelumnya untuk ke sana gitu. Nah, ini kadang ucapan-ucapan seperti ini, sangkaan-sangkaan seperti ini kadang muncul dalam diri kita. Nah, ini kita hati-hati. Karena ini adalah penyakit di antara penyakit-penyakit hati, yaitu senang kita itu disanjung, senang dibilang hebat atau semisal itu. Nah, tayyib. Kemudian berikutnya yang ketiga, talabul hujjah ala sihhatil madhab wa inayatus salaf bid dalil, yaitu kita senantiasa yaitu meminta hujjah, ya hujjah yaitu meminta dalil atas kebenaran suatu pendapat, suatu madhab. Ini merupakan perhatian besar yaitu para salafus saleh terdahulu. Artinya seseorang ketika dia beramal, ketika dia berbuat, ketika dia berkeyakinan atau semisal itu, maka para salaf terdahulu mereka belum melakukannya, belum meyakini sampai jelas kelihatan yaitu dalilnya. Dan inilah yaitu kata para ulama perbedaan antara yaitu salafus saleh, ahlus sunnah wal jamaah, bahwa mereka mencari dalil terlebih dahulu baru mereka beramal. Nah, adapun kebalikannya, selain dari ahlus sunnah wal jamaah, mereka yaitu beramal dulu baru sibuk nyari dalil. Amalan dulu baru sibuk nyari yaitu dalil membenarkan amalannya. Nah, terkadang amalannya tidak nyambung. Nah, kadang dalilnya tidak nyambung. Karena dia memang amalannya tidak didasari dengan dalil. Nah, tidak didasari dengan dalil. Baik. Kemudian berikutnya pelajaran yang keempat bisa diambil daripada hadis yang panjang itu, masyru'iyatu al-wuqufi 'inda dalili wal 'amalu bil ilmi wa anna man 'amila bima balaghahu faqad ahsana. Yaitu disyariatkan bagi seseorang itu berhenti atau mencukupkan diri dengan dalil dan beramal dengan ilmu, serta bahwa siapa saja yang mengamalkan apa yang telah sampai kepadanya berupa dalil, maka sungguh dia yaitu telah berbuat baik. Artinya seseorang harus benar-benar memperhatikan dalam mereka beramal, apakah amalannya ini benar-benar didasari oleh dalil ataukah tidak. Baik, kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita hidayah sehingga kita memahami perkara tersebut, sehingga ketika ada orang menyampaikan sebuah amalan, mengajak atau melakukan sebuah amalan atau meyakini sebuah keyakinan, maka yang pertama kali ada dalam benak kita, ada dalilnya enggak? Seperti itu. Nah, berbeda mungkin 10-20 tahun yang silam ketika kita belum mengenal sunnah ini,
Kita hanya diajarkan beramal saja. Ini amalan ini amalkan, ini amalkan, ini amal ini dan seterusnya, ini doa ini dan seterusnya. Tanpa ada yaitu kita pun juga tidak ada kritis zaman itu, ya kan? Telan mentah-mentah makan semuanya. Kemudian ini tidak boleh kau begini, nanti bahaya, nanti kau sini kau lakukan ini, nanti kau begini, wah, jadikan amalan, jadikan sebuah keyakinan. Alhamdulillah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dakwah ini bisa sampai kepada kita, sampai kepada masyarakat kita, sebagian akhirnya mereka sendiri pun yang belum ikut kepada sunnah ini pun mulai agak kritis terhadap dalil. Nah, meskipun terkadang ya dalil-dalil dipaksakan, tapi sudah mulai cari-cari dalil. Sebagian mereka akhirnya yaitu dapat hidayah karena mendapatkan ini kayak enggak nyambung, dalil-dalilnya itu enggak nyambung. Nah, baik, akhirnya berubah atau yaitu mendapatkan hidayah dengan sebab tersebut. Karena memang syarat diterimanya sebuah amalan yaitu harus terpenuhi dua syarat besar. Pertama, yaitu dia harus ikhlas semata-mata karena Allah dalam beramal. Yang kedua, harus disertai dengan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dua ini tidak terpenuhi, salah satunya saja tidak ada, maka yaitu amal seseorang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dua syarat ini masuk ke dalam syahadat. Kedua ini sudah masuk dalam syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah kunci keikhlasan di sana. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kunci ittiba di sana. Kunci mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di sana. Karena ketika seseorang meyakini wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah, ada 4 konsekuensi yang harus dia yakini, yang tidak boleh tidak dia yakini. Yaitu pertama, ta'atuhu fima amar. Seseorang harus meyakini bahwa dia wajib mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mentaati perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tasdiquhu fima akhbar. Kemudian wajib membenarkan seluruh berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh berita yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wajtinabu manaha anhu wazajar, dan meninggalkan segala atau menjauhi segala yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, nah ini kunci yang keempat, yaitu alla yu'badallah illa bima syara'a. Tidak boleh seseorang itu beribadah kepada Allah kecuali dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mau sholat, harus lihat contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholat apa dulu dia? Oh, ini sholat cari kebal. Ini sholat supaya dimudahkan rezeki. Ini banyak orang suka. Nah, sholat dimudahkan rezeki. Maka kadang orang lebih menjaga sholat duha daripada sholat malam. Karena ada keyakinan sholat duha itu melapangkan rezeki. Karena ada doa yang tidak tahu di mana asal usulnya. Doa di sholat doa itu, ya Allah, kalau rizkiku di langit maka turunkanlah, kalau rizkiku jauh maka dekatkanlah. Itu di antara doa, tidak tahu di mana asal usul doa tersebut. Nah, makanya yaitu orang semangat menjaga sholat duha karena diyakini yaitu sholat duha ini meluaskan rizki. Juga yaitu kerjasama yang bagus sebenarnya. Suami berangkat kerja, istrinya sholat duha mendoakan yaitu istrinya, misalkan suaminya, bagus amalannya. Tapi jika tujuannya salah itu bisa bahaya. Sholat semata-mata untuk mencari rezeki ini salah. Nah, baik. Nah, yang lebih parah lagi, sholat berjamaah tidak, sholat duha rajin. Bahkan sholat wajibnya bolong-bolong, sholat duha rutin. Nah, ini lebih parah lagi, itu kan. Nah, baik. Nah, 4 ini, konsekuensi ini harus benar-benar diyakini oleh seseorang ketika dia meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Nah, ini yang tidak dipahami oleh kebanyakan dari kaum muslimin. Mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi mereka masih melakukan kesyirikan. Mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, amalan mereka masih dipenuhi dengan kebid'ahan. Karena mereka tidak memahami konsekuensi daripada persaksian dia wa anna Muhammad Rasulullah, bahwa di situ ada konsekuensinya. Tidak boleh kita mengada-ngada dalam beragama ini. Tidak boleh kita kreatif dalam beribadah ini. Nah, karena semuanya butuh kepada contoh. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, tablighul ilmi bitalaltufin wa hikmatin. Hendaknya kita menyampaikan ilmu, mendakwahi seseorang, ini person ya, itu dengan lemah lembut, dengan menjaga retorika dengan baik, dengan menjaga adab dengan baik. Nah, ketika kita person menasehati person, jangan kita samakan kita ngisi kajian. Nah, makanya kan berbeda. Nah, kan dapat kamu ada ustadz yang berkhutbah masa berapi-api. Ketika menasihati person berbeda. Kalau digunakan itu menasihati person, orang kan gimana gitu kan? Nah, berteriak-teriak menasihati orang depan person itu, aduh ini kabur orang. Nah, ini konteksnya bagaimana kita lihat Sa'id bin Jubair menasihati Husain ketika tergelincir dalam minta diruqyah. Nasihat alangkah bagusnya, kan disebutkan alangkah bagusnya orang yang mencukupkan beramal dengan dalil, akan tetapi aku ada mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disampaikan bagus itu kan. Ini sih bagus, yang awak bangun, masya Allah, awak semangat nuannya semangat beramal, masya Allah. Ini maksudnya Islam. Nah, kita harus semangat. Tapi, ada tapinya. Bawa sampaikan tapi sebenarnya ada hadis yang lebih sahih, ada hadis yang sahih, atau ada ayat yang menjelaskan bahwasanya begini. Nah, atau ada hadis menjelaskan bahwa perbuatan tersebut dilarang dan seterusnya. Nah, jadi sampaikan dulu bahwasanya ini bagus, ini kemudian baru disampaikan yang lebih benar seperti ini. Nah, itu kalau person. Nah, ya kita person harus kita kadang-kadang kita salah ngomong udah habis. Nah, baik. Jadi kata para ulama, likulli maqamin maqal. Jadi beda tempatnya, beda ucapannya. Nah, kita ngomong dengan siapa, kita ngomong di mana, itu kita harus bedakan. Nah, kalau kita ngomong dengan tokoh, kita hormati dia sebagai tokoh. Nah, nggak usah kita dia mentang-mentang dia ini udah kita yakin dia sesat, dia berada tokoh, kita ngomong dengan dia, kulak itu nggak benar gitu. Nah, pakai kulak aja gitu kan? Itu kan nggak respect orang dengan kita. Kok kulak itu selama itu nggak benar? Nah, masya Allah, nuannya bagus, nuannya masya Allah semangat, gitu kan? Nah, tapi, itu ada tapinya gitu. Nah, baik. Ini untuk person. Kemudian beda, masing-masing kita ada bedakan. Kita ada dengan anak kecil, dengan orang dewasa, dengan orang tua. Nah, dan seterusnya. Kita ngomong, kita mendakwahinya, maka ada yaitu cara masing-masing. Secara umum, ketika mendakwahi person itu kuncinya lembut, itu insya Allah lebih diterima. Nah, maka ketika Allah Subhanahu Wa Taala lihat perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, kata Allah Subhanahu Wa Taala, faqula lahu qaulan layyina. Ucapkanlah kepada Fir'aun itu ucapan yang lembut. Padahal ini Fir'aun. Nah, tokoh kekafiran, simbol kekafiran. Tapi kata Allah, ucapkan di hadapan dia ucapan yang lembut. Nah, ini untuk person. Nah, demikian. Jadi kita pandai mendudukkan. Maka Nabi SAW juga demikian. Ketika beliau
mengirim surat kepada raja-raja, sebutkan kedudukannya seperti ayat azim ila azimir rum, yaitu kepada yang terhormat, kalau bahasa kita pada yang terhormat pembesar Raja Rum, nah Raja Romawi pembesar, jadi disebutkan. Nah, baik, karena ini akan memberikan pengaruh positif yang baik. Nah, kemudian yang berikutnya, faedah yang berikutnya, ijabatu ruqyah, yaitu diperbolehkannya meruqyah. Ruqyah itu dibolehkan dengan syarat ruqyah yang syar'i. Ruqyah itu ada dua, ada ruqyah syar'iyah yang dibenarkan, ada ruqyah syirkiyah, ruqyah yang mengandung kesyirikan yang dilarang. Ruqyah yang dibenarkan itu ada ruqyah yang dibacakan ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Rasulullah atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ruqyah syirkiyah yaitu mantra-mantra, jampi-jampi atau semisal itu yang tidak ada asal usulnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ini yaitu tidak boleh. Dan perlu dipahami bahwasanya ruqyah ini adalah amalan yang siapapun boleh. Dia bukan yaitu profesi tertentu atau yaitu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu atau dibolehkan kepada orang-orang khusus, tidak. Siapapun boleh, siapapun bisa melakukannya. Makanya Nabi jadikan, atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan ketika seseorang minta diruqyah itu tercela karena dia mengandung yaitu unsur yaitu seolah-olah ini milik tertentu ruqyah itu. Ketika kita hanya minta ruqyah saja, kita tidak berani meruqyah, jadi hilang yaitu amalan ini. Padahal amalan ini artinya ada yang kurang karena ini untuk semua umat Islam. Siapapun bisa. Yang penting dia bisa baca Quran. Nah, terkadang kita yaitu kurang yakin. Nah, ini juga berpengaruh. Maka kita latih diri kita, mulai meruqyah diri sendiri. Bacakan Al-Fatihah kepada air, bacakan Al-Fatihah kepada tangan kita, usapkan ke badan kita, atau kita bacakan 3 kul di tangan kita, diusapkan ke badan kita. Nah, ruqyah mandiri. Atau anak kita demam, kita ruqyah sendiri. Nah, latih seperti itu minimalnya. Nah, adapun misalkan kita belum berani menghadapi orang-orang kesurupan dan semisalnya, nah boleh-boleh saja. Nah, itu hal itu bisa hal itu bisa ada teknik-teknis yang mungkin perlu dipelajari, itu bisa saja. Tapi kita harus yakin bahwa ruqyah ini untuk semua orang. Ruqyah ini untuk semua orang. Adapun yang untuk menangani yang tadi yang berlevel-level atau yang orang-orang khusus seperti kesurupan dan semisalnya, itu boleh-boleh saja kita anak belum berani karena anak belum tahu teknis teknis untuk menghadapi orang ini, itu bisa-bisa saja gitu, seperti itu. Tapi kita tidak boleh berkeyakinan dalam diri kita bahwa ruqyah itu hanya milik orang-orang tertentu, itu tidak boleh. Ini hanya milik ustadz, hanya ustadz yang bisa ruqyah, enggak. Semua kita bisa meruqyah. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa dah? Ketujuh ya. Kita ringkas-ringkaskan di sini, kita pilihkan. Kita langsung kepada ke-14 ya, bukan ke-14. 11 dulu. Ini kan Oh enggak, 10. Bisa lihat ke-10. Ini sangat penting ya, 10. Faedah yang ke-10 kita tidak bacakan semua ini, nah cukup waktunya. Bisa dibaca sendiri.
Yang ke-10, ar-raddu ala man ihtajja bil aktsar. Nah ini. Wa za'ama anal haqqa mahsurun fihim. Nah ini yang biasa beredar di masyarakat kita. Yaitu apa? Hadis ini, ya, hadisnya di atas ini, fawaidnya itu di bawah. Itu faedah yang di bawah garis yang ditebakkan oleh yang di atas itu hadisnya. Nah, hadis ini yaitu bantahan telak kepada siapa? Kepada orang-orang yang berhujjah, berdalil bahwa kebenaran itu berada pada yang banyak. Nah, jadi mereka membatasi, mengira bahwa kebenaran itu ada pada mereka yang banyak. Nah ini kadang kita dengarkan sebagian orang, udahlah enggak usah bingung-bingung, kita ikut yang banyak megang, ikut yang banyak itu pasti benar. Nah ini tidak benar. Justru kalau kita lihat dalil-dalil, kita tidak dianjurkan mengikuti yang kebanyakan. Pertama, Allah sendiri berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kata Allah, jika kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada al-islamu ghariba, fasayaudu kama bada'a ghariba, fatuba lil ghuraba." Kata Nabi SAW, Islam datang dalam keadaan terasing. Dan Islam yang murni ini di akhir zaman kembali dalam keadaan terasing pula. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang terasing di atas kebenaran tersebut. Nabi jelaskan di hadis yang lain siapa mereka yang terasing ini. Kata Nabi SAW, orang-orang yang yukhalifuhum aktsar mimman yuti'uhum, yaitu orang-orang yang menyelisihinya lebih banyak daripada orang-orang yang mengikutinya. Dan Nabi juga kuatkan lagi, kata Nabi SAW, tariku ummati ila thalasin wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidah. Kata Nabi, umatku bakal terpecah menjadi 73 golongan. 72 terancam dengan neraka. Kecuali satu, kata Nabi SAW, yang selamat. Yang selamat, yang satu golongan ini, siapa mereka? Para sahabat bertanya. Kemudian Nabi mengatakan, mereka adalah man ana alaihi al-yauma wa ashabi. Barang siapa yang beragama seperti aku beragamanya hari ini dan para sahabatku. Artinya mereka mengamalkan Islam seperti yang diamalkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Tidak menambah-nambah dan tidak pula mengurang-urangi. Karena itu memang kewajiban kita. Baik, dari mana hadis ini bahwasanya yang banyak itu tidak menjadi tolak ukuran? Kan Nabi diceritakan, beliau bercerita kemarin dalam hadis itu yang di atas, uridat alayyal umamu, aku diperlihatkan kepada umat-umat terdahulu. Faraaitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu, aku diperlihatkan seorang nabi yang pengikutnya cuma beberapa orang. Ada pula pengikutnya, kata Nabi SAW, wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan, ada pengikutnya cuma 1 atau 2 orang. Dan bahkan kata Nabi SAW, aku diperlihatkan kepada seorang nabi walaisa lahu ahadun, tidak punya pengikut sama sekali. Nah, di sini menunjukkan bahwa kata para ulama, kebenaran itu standarnya bukan kebanyakan orang. Kalau seandainya kebenaran itu distandarkan dengan kebanyakan pengikutnya, niscaya pengikut para nabi itu banyak-banyak. Dan justru sejarah mencatat seluruh pengikut para nabi itu lebih sedikit dibandingkan umat mereka yang ada. Kita tengok Nabi Nuh alaihissalam. Sedunia zaman Nabi Nuh alaihissalam yang ikut cuma 1 kapal. Seberapa lama Nabi Nuh berdakwah? Apakah sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan? Enggak, 950 tahun lebih kurang.
Apakah cuma sekali, sepekan, atau sebulan, bahkan enggak, setiap hari siang dan malam Nabi Nuh berdakwah. Allah ceritakan dalam surat Nuh, lailan wa naharan, aku berdakwah kata Nabi siang malam 950 tahun, yang ikut cuma satu kapal. Sedunia tidak ada ikut. Kalau tenggelamkan dunia ketika itu. Tayyib. Menunjukkan yang ikut itu sedikit kebenaran. Nabi Ibrahim alaihissalam, kita lihat kisahnya bagaimana Nabi tidak ada yang beriman kepada beliau di kampung beliau kecuali hanya istri beliau. Satu kerajaan, satu kampung, satu daerah, satu kerajaan, masyarakat tidak ada yang beriman, bahkan ke orang tua beliau sendiri. Akhirnya beliau setelah dibakar beliau hijrahkan, tinggalkan kampung tersebut. Dan tidak ada lagi yang diharapkan, tidak ada lagi yang mau beriman kepada beliau. Cuman istri beliau saja. Nah, Nabi Lut alaihissalam cuma berapa orang pengikutnya. Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Hud, Allah ceritakan semua dalam Al-Quran. Pengikutnya sedikit-sedikit. Dan sampailah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita Islam saja ini dibandingkan dengan yaitu di luar Islamnya umat Islam dengan non-Islam itu lebih mana lebih banyak? Islam atau di luar Islam? Di luar Islam ini masuklah semua agama. Di luar Islam. Banyak Islamnya atau banyak di luar Islamnya? Banyak di luar Islam. Kemudian yang Islam ini pun yang benar-benar berpegang teguh kepada sunnah seberapa? Lebih sedikit. Kemudian yang telah berpegang teguh kepada sunnah yang istiqomah lebih sedikit lagi. Maka ngerucut makin sedikit. Nah, maka kata Nabi SAW memang berat di akhir zaman. Baik, kemudian ibu jamaah sekalian, ini harus senantiasa kita kuatkan dalam diri kita, karena sebagian ada orang yang dia ketika jauh dari pembahasan akidah dan manhaj yang hak, terkadang mereka yaitu terkena syubhat. Ada di antara mereka yang terkena syubhat. Ya, pengajian yang senang ngaji instan, tidak kena ngaji yaitu ngaji kitab, tidak kena senang yaitu menghadiri kajian, senangnya hanya potongan-potongan yang instan, kena syubhat, tak mampu untuk yaitu membantah karena yaitu tidak memiliki pondasi yang kuat. Tidak memiliki pondasi yang kuat. Baik. Kita azan dulu silakan. Setelah itu kita lanjutkan sedikit atau bisa langsung kepada tanya jawab jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan.
Baik, kita lanjutkan sedikit. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan dulu, tidak masalah. Kita bahas pertanyaan dulu. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada, kita tambahkan sedikit. Pertanyaan seperti biasa, boleh langsung atau boleh via WA. Ya, silakan Pak. Kenapa? Iya. Ketika kita membuang air panas di bawah, di tanah atau semisalnya, maka kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk membaca Bismillah. Dan itu Bismillahnya dikeraskan. Bismillah, itu baru kita buang. Apa faedahnya? Para ulama menyebutkan adalah untuk memberikan kesempatan jin yang ada di situ itu kabur. Ketika dia dengar bacaan Bismillah itu, dia kabur. Ketika kita buang air, dia sudah nggak ada di situ. Nah, kalau tidak, kita bisa menyakiti mereka. Dan ini terlepas tentang hadis itu jelas, hadis memang sahih. Kita ada pengalaman asatid kita ketika yang meruqyah seseorang, yaitu kena gangguan. Ternyata dia diganggu ini, jin itu marah ketika dibuang air buang air panas itu kena kepada anaknya, gitu. Nah, anak jin, gitu. Nah, udah nggak kena air panas itu panas, gitu. Dia sama seperti kita bisa merasakan. Gitu. Nah, dia cuman kita nggak lihat dia nggak lihat kita nggak bisa lihat dia dan dia bisa lihat kita. Nah, tapi sebagian satu sisi itu mereka bisa terganggu dengan kita. Itu hikmahnya seperti itu, Pak, jelaskan para ulama supaya jinnya itu lari duluan, gitu. Sebelum kita sebelum air kita itu tumpah di situ, sehingga air kita itu tidak mengenai mereka ketika ada di situ. Baik, ada lagi kira-kira? Oke, kita lanjutkan sedikit faedahnya, supaya masih banyak sisanya, tapi kita nggak bahas semuanya. Lihat faedah yang ke-17. Langsung ke faedah ke-17. Yaitu hirsus salaf 'alal khairi wal munafasah 'ala a'mali as-salihah. Yaitu semangat para orang salaf terdahulu, orang soleh terdahulu, untuk semangat di para sahabat, orang soleh terdahulu, yaitu terhadap kebaikan, dan yaitu berusaha berlomba-lomba untuk melakukan amal soleh tersebut. Maka ketika mereka tahu tentang adanya 70.000 umat Islam yang 70.000 umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab, mereka itu langsung membicarakannya. Kalau mungkin kita kalau mau lihat semangatnya umat zaman sekarang dengan zaman saat itu, misalkan ada pengumuman akan ada yaitu masuk baksos
di Putu Sibau misalkan, untuk 1000 kakak, 1000 kakak, satu kakak 50 juta misalkan itu. Dah tek segitu. Nah, segitu megang kalimatnya. Udah mungkin kita sibuk. Dengar ke ini 50 juta. Iya benar, itu sudah ada dari menteri ini dan ini. Sah sudah dari Pak SBY gitu kan. Siapa ininya, apa syarat-syaratnya? Oh, mungkin begini. Mungkin kita sibuk dah tuh ngomong dah tuh. Nah, mungkin ada yang terak tidur dah tuh gitu kan. Ngomongkan macam ini nih gitu kan. Apa ini nih? Siapa yang berhak nih? Apa syarat-syaratnya gitu kan? Kita kan banyak tanya dah tuh. Lumayan 50 juta. Nah, para sahabat enggak. Kalau dia ini enggak terlalu, tapi orang akhirat kata Nabi SAW, bersama mereka ada 70, yaitu orang yang masuk surga tanpa hisab. Sahabat langsung respon yang tidak tidak tenang mereka sebelum tahu siapa mereka ini. Maka sampai-sampai akhirnya mereka pun menerka-nerka bahwa mungkin mereka begini, mungkin mereka ini, mungkin mereka itu, sampai Nabi SAW menjelaskan 4, yaitu golongan yang dalam hadis yang di atas itu. Nah, mereka kata Nabi SAW tidak, yaitu minta diruqyah, tidak minta dikai, kemudian tidak melakukan tatayur, tidak menganggap sial terhadap sesuatu. Bab tatayur ini ada lagi bab nanti di belakang. Tentang lebih rinci lagi tentang yaitu tatayur ini. Kemudian yaitu mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab tawakal juga ada yaitu tersendiri di belakang. Baik. Nah, ayolah jemaah sekalian, kita juga yaitu senantiasa berusaha ya mengikuti jejak-jejak mereka, yaitu berusaha berlomba-lomba di dalam yaitu kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka di antara mereka ada anak kecil, masih anak muda, anak kecil, pengen ikut berjihad bersama Nabi SAW. Nabi tak izinkan karena dia masih kecil. Nah, kemudian yaitu dia minta untuk bergulat sama si Fulan. Nah, untuk membuktikan bahwa dia sudah siap. Nah, ada digulat, suruh bergulat. Nah, bergulat, kita dia menang, sudah diizinkan untuk ikut perang bersama Nabi SAW. Nah, di antara mereka Allah ceritakan dalam Al-Quran, ketika tidak memiliki perbekalan untuk berjihad, mereka menangis sejadi-jadinya, sedih mereka karena nggak bisa ikut berjihad. Kalau kita sih mungkin yang ada betapa gitu kan, nah, jihad gak ada mana. Nah, jangan dulu lah gitu kan, belum siap nih. Gitu. Nah, nanti loh gitu. Karena kita masih ada yang kita sayangkan ini, sayang itu dan seterusnya. Nah, beda kepada generasi terdahulu, mereka justru ketika terluput dalam kebaikan, mereka yaitu sangat-sangat bersedih. Kemudian berikutnya meninggalkan yang ke-18 atau langsung ke 19, yaitu thalabud du'a minal fadil fi hayatih, yaitu meminta didoakan atau minta doa kepada orang yang masih hidup yang memiliki keutamaan, itu dibolehkan. Jadi bagaimana contoh tadi Nabi Ukasha dan para sahabat yang lainnya, ketika mendengar ini mereka minta didoakan oleh Nabi SAW agar tergolong dari golongan mereka, yaitu masuk surga tanpa hisab. Tadi sini syaratnya kata para ulama, yaitu syaratnya yang kita minta doa itu orang masih hidup, bukan yang telah meninggal. Bahkan kalau telah meninggal, Nabi SAW sekarang pun tidak boleh kita lagi minta doakan kepada Nabi SAW. Datang kepada kuburan Nabi minta doa kepada Nabi SAW, tidak bisa lagi. Karena ketika orang yaitu telah meninggal dunia tidak bisa lagi beramal. Karena apa? Orang yang minta kepada kuburan, berdoa kepada penghuni kubur, sebagian mereka mengatakan, kami tahu penghuni kubur ini mereka tidak bisa mengabulkan doa. Tapi kami tahu mereka ini orang soleh. Kami ingin menjadikan mereka ini perantara
supaya menyampaikan doa kami kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka ini orang soleh. Nah, ini tidak bisa lagi. Karena apa? Karena orang meninggal dunia tidak bisa lagi beramal. Terutama di hadis yang sangat ma'ruf, Nabi katakan idza matal insan in qata'a amaluhu. Apabila seseorang telah meninggal dunia, terputus semua amalannya. Tidak bisa lagi dia menyampaikan doa kita. Karena dia justru dialah yang dalam kubur ini butuh doanya kita yang ada di dunia ini yang masih hidup. Bukan kita minta dia itu doa, tak sampaikan doanya kepada mereka. Kalau gitu berarti mereka itu belum mati. Datang satu minta sampaikan. Jadi kapan dia naik terus diminta nyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita enggak. Jadi mereka itu semuanya telah yaitu terputus amalannya, tidak lagi beramal, maka secara logika pun mereka ini tidak masuk di akal. Yaitu bagaimana mereka setiap hari yaitu menyampaikan doa. Ada yang kuburan orang yang tak putus datang. Maka ini secara logika pun tidak masuk di akal, apalagi secara yaitu dalil. Nah, Allah jelaskan seandainya kalian itu, mereka itu tidak bisa lagi mendengarkan permintaan kalian. Pun seandainya mereka itu bisa mendengar, seandainya mereka mendengar kata Allah SWT, mastajabu lakum, mereka tidak bisa mengijabah. Tidak bisa mengabulkan permintaan kita. Maka di sini kita yang dianjurkan atau yang dibolehkan itu minta doa dari orang yang masih hidup atau orang soleh yang masih hidup. Nah, kita minta tolong, minta didoakan. Tapi amalan ini sebenarnya juga amalan yang diwanti-wanti oleh para ulama kita, di antara Imam Ahmad dan yang lainnya. Kalau ada orang minta doakan kepada beliau, kata beliau menganjurkan doa sendiri-sendiri. Karena itu yang lebih afdol. Karena apa? Kalau kita doa sendiri, hati kita, kondisi kita itu lebih harapan kita itu kan lebih. Beda kalau kita minta doakan sama orang. Kadang orang doa ya sekedarnya saja. Oh ya, sekedarnya saja mendoakan. Tidak, harapannya itu kurang gitu. Beda kalau kita berdoa ya Allah, tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah. Jadi benar-benar berharap. Karena dia yang menghasilkan. Jadi kalau kita minta doa ke sama orang tak merasakan apa yang kita rasakan. Sehingga doa kadang ya yang asal-asalan. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah dan yang ulama yang lainnya, ketika ada orang minta doa kan dianjurkan doa sendiri-sendiri. Itu yang afdal. Meskipun setelah itu beliau juga doakan, gitu. Beliau juga akan mendoakan, cuman yaitu kalau ketika dilangsung beliau menganjurkan itu untuk menganjurkan kita doa sendiri. Nah, meskipun setelah itu juga beliau berpisah, nanti beliau juga akan doakan. Nah, akan doakan. Baik. Dan yang doa yang lebih utama mendoakan orang lain itu bukan di hadapannya langsung. Bukan di hadapannya langsung, tapi ketika tidak ada di hadapannya. Karena kata Nabi SAW, doa seseorang untuk saudaranya yang tidak hadir itu mustajab. Karena apa? Karena di sana ada malaikat yang mengaminkan doa tersebut. Dan bahkan kata Nabi SAW, malaikat itu pun berdoa falaka bimislik, dan semoga engkau mendapatkan apa yang engkau doakan itu. Maka kita sering-sering banyak mendoakan saudara kita kebaikan. Karena di sana ada malaikat yang mengaminkan doa kita dan memohonkan supaya kita mendapatkan hal yang sama dan apa yang kita ucapkan itu. Nah, ini doa yang mustajab. Doa yang mustajab. Jangan yaitu kurang dari kita doa yang langsung, kita mendoakan di hadapan langsung itu kurang. Nah, meskipun bukan tidak dikabulkan, tidak, cuman yaitu kurang. Yang lebih afdal lagi kita mendoakan saudara kita, keluarga kita, itu ketika tidak hadir di hadapan kita, kita sendiri. Nah, kita doakan mereka, saudara kita, keluarga kita, dan yang seterusnya. Nah, saya pengen jamaah sekalian. Sebenarnya ada baru masuk pertanyaan.
Ustaz, bagaimana hukum ibadah yang dikerjakan secara terus-menerus, kemudian menjadi semacam rutinitas biasa, sehingga nilai keikhlasannya jadi berkurang? Ibadah seperti sholat misalnya dikerjakan lebih karena sudah menjadi kebiasaan, bukan karena kewajiban ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Memang kita dianjurkan oleh para ulama terus senantiasa memperbaharui niat. Sebenarnya Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwasanya seseorang ketika beribadah, ibadah-ibadah yang memang disyariatkan seperti sholat, doa dan yang lain tetap kita hadirkan dalam diri kita, termasuk kita menghadiri majelis ilmu. Ya Allah, sengaja aku datang karenamu ya Allah. Nah, harus dihadirkan itu supaya apa? Ini bernilai pahala. Nah, karena kalau tidak maka itu bernilai adat saja. Karena adatnya kita umat Islam waktu masuk azan datang ke masjid itu adat. Adatnya kita sepekan sekali malam satu kita datang, itu menjadi adat kebiasaan kita. Kalau tidak kita niatkan untuk ibadah tidak didapat pahala. Nah, maka kita datang ke kajian. Ya Allah, sengaja aku hadir ini karenamu ya Allah. Sengaja aku menghadiri majelis ilmu ini karenamu ya Allah. Nah, begitu seterusnya. Demikian pula ibu-ibu misalkan di rumah mengurus anak, jangan lewatkan niat. Ya Allah, sengaja aku mengurus anakku ini karenamu ya Allah. Masakkan suami, ya Allah, sengaja aku masakkan suamiku ini karenamu ya Allah. Ngepel, nyapu rumah, beres-beres rumah, ya Allah, sengaja aku beres rumahku ini karenamu ya Allah. Membantu suamiku karenamu ya Allah. Dan begitu seterusnya. Harus diniatkan terus supaya ini terus kita rasakan ini bernilai ibadah. Nah, sehingga kita menilainya ini besar di sisi Allah Subhanahu. Nah, kalau ini kita rasakan sehingga tidak ada ibadah yang kecil di diri kita. Karena apa? Kita benar-benar berharap pahala darinya. Nah, kita benar-benar berharap pahala terutama sholat ibadah yang paling afdal, seutama-utama amalan itu sholat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan awwalu ma yuhasabu bil amdu yaumil qiyamah sholat. Pertama kali dihisab seorang hamba itu di hari kiamat sholatnya. Sholatnya benar, maka diterimalah seluruh ibadah yang lainnya. Kalau sudah sholatnya cacat, sudah sholatnya tidak diterima, tidak dianggap seluruh ibadah yang lainnya. Maka ibadah yang agung, maka untuk menghadirkan bahwa ini adalah sebuah amalan yang besar, maka kita niat kita terus kita perhatikan. Nah, diantaranya kemudian kita sadar bahwasanya tidak ada yang kecil ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah sesekali kalian meremehkan sekecil apapun yaitu ibadah itu. Tidak ada yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita hadirkan ini semua. Jadi untuk mengantisipasi itu semua, niatnya benar-benar kita luruskan. Insya Allah kita akan menyadari bahwa ibadah ini sangat besar. Sampai sini semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.